Warning guys, seseorang sedang merencanakan kejahatan terhadapmu dan dia tidak bermain bersih. Merinding? Harus, karena energi yang terbaca dari kartu ini gak main-main. Ada seseorang di sekitarmu yang sedang menyusun rencana kotor. Tapi ini bukan sekedar persaingan biasa. Ini perang strategi, tipu daya, bahkan mungkin ada unsur magic di dalamnya. Sekarang, tarik nafas dalam-dalam, siapkan hati buat kamu tahu siapa dia dan apa rencananya. Karena begitu kamu dengerin video ini, gak ada lagi jalan untuk pura-pura nggak tahu, oke? Hola my bestie, apa kabar kalian? Semangat masih menyala, ya kan? Sekarang kita mau kepoin seseorang yang kayaknya sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap kamu. Kita akan kulik siapa sih orang ini dan apa motifnya mau jahatin kamu. Oke, yuk kita mulaikan. Siapakah dia? Ini saatnya kita mulai membuka tabir yang tersembunyi. Orang ini bukan orang biasa. Dia punya pengaruh, pengalaman, dan kendali atas sesuatu. Bisa kekuasaan, bisa uang, atau bahkan ilmu gaib yang dia pakai untuk mengendalikan keadaan. Dia tipe orang yang gak suka kalah dan benci melihat orang lain lebih sukses dari dirinya. Jadi, jika kamu naik, dia merasa harus menjatuhkan kamu. Dia ini ada di sekitarmu, bisa dari lingkungan kerja, komunitas, atau orang yang sering kerja bareng dengan kamu. Iya, dia bukan musuh dari jauh. Orang ini sering melihatmu, mengikuti perkembanganmu, dan mungkin bahkan pura-pura baik sama kamu. Satu hal yang bikin dia gerah adalah sorotan yang kamu dapatkan. Bisa jadi kamu baru naik level, makin bersinar, atau mendapat perhatian lebih dari orang-orang di sekitar kamu. Dan ini yang menyulut api iri di hatinya. Dia ingin kamu itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, ini dia puncaknya, Beb. Tipu daya, licik, dan manipulasi. Dia tidak akan menyerang kamu secara terang-terangan. Oh, tidak. Dia lebih licik dari itu. Dia pakai cara-cara halus, seperti menebarkan rumor di belakangmu, mencuri ide atau kerja kerasmu, lalu mengklaimnya sebagai miliknya sendiri. Bisa juga dia berpura-pura mendukungmu, tapi diam-diam dia menghambat langkahmu. Dia juga menggunakan kelemahanmu untuk membuatmu terlihat buruk di depan orang lain. Lalu yang lebih mengerikannya lagi nih Besti, dia gak terburu-buru. Dia bersabar, mengamati, menunggu saat yang tepat untuk menusukmu dari belakang. Dia ingin memastikan kalau serangannya ini benar-benar bisa menghancurkanmu dalam satu pukulan saja. Lalu sebenarnya apa sih yang akan dia lakukan ke kamu? 1. Dia akan melakukan serangan energi yang negatif. Orang ini bukan hanya menyerang secara fisik atau sosial aja. Ada kemungkinan besar dia akan menggunakan energi yang negatif. Tanda-tanda kamu sudah mulai diserang sama dia adalah kamu akan mulai mengalami mimpi-mimpi buruk yang aneh. Mimpi yang gak bisa dijelasin dengan logika manusia, aneh dan begitu menakutkan. Bisa jadi ini bukan sekedar mimpi, tapi serangan energi. Selain mimpi, kamu juga bisa tiba-tiba aja kayak kehilangan semangat dan motivasi. Itu bukan kebetulan ya, Besti. Bisa jadi ada seseorang yang sedang menarik energimu supaya down. Oke? Lalu tanda yang lainnya adalah mungkin belakangan ini kamu merasa kayak sering diawasi ya, padahal tidak ada orang sama sekali di sekitar kamu. Hati-hati, itu tanda bahwa ada yang sedang mengintai kamu dari kejauhan. Lalu, kamu akan mulai suka kehilangan barang atau barang kamu rusak tanpa alasan. Bisa jadi ada energi gelap yang sedang bekerja untuk membuatmu gagal. Kayak gitu Besti ya. Kalau kamu merasakan tanda-tanda kayak gini, kamu perlu waspada ya. Lalu cara kedua yang akan dia lakukan untuk ngerjain kamu adalah dengan cara ritual kelicikan ya.
Dia mungkin akan menggunakan ilmu gaib, mantra, atau bahkan sihir manipulasi untuk menutupi kebenaran dan membelokkan persepsi orang-orang tentang dirimu. Contohnya nih, bisa aja dia menggunakan mantra untuk membuat orang-orang percaya bahwa dialah yang lebih baik, sementara kamu terlihat buruk. Dia mungkin memakai ritual agar setiap langkahmu terasa berat, selalu ada hambatan, selalu ada rintangan. Bahkan bisa saja dia menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat untuk menanam energi negatif di sekitarmu. Nah, hal lain yang mungkin dia akan lakukan ke kamu adalah memasang jaring-jaring manipulasi. Kalau ini bukan serangan magic, maka ini permainan psikologis tingkat tinggi. Dia bisa mengatur orang lain agar berbalik melawan kamu tanpa kamu sadari. Dia juga bisa menyusun rencana agar kamu gagal di saat yang paling penting. Lalu dia juga bisa bermain di balik layar, memutarbalikkan fakta, dan membuat orang percaya dengan kebohongannya. Waduh, serem juga ya Besti. Terus apa dong yang harus kamu lakukan? Kamu pasti gak mau dong kena kejahatannya, ya kan? Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah jangan lengah, ya. Kamu harus tetap waspada dan tidak mudah percaya dengan siapapun yang terlalu baik atau terlalu ingin tahu tentang rencanamu. Inilah kenapa kita gak boleh terlalu terbuka pada orang lain, bahkan dengan teman dekat sekalipun. Kita harus bisa ngekip apa aja yang gak boleh diumbar, yang takutnya nanti bisa jadi senjata makan tuan buat kita sendiri. Lalu hal kedua yang bisa kamu lakukan adalah bersihkan energi kamu. Jika kamu merasa ada yang aneh dalam hidupmu, buru-buru deh kamu mandi garam, bakar dupa, baca doa atau mantra pelindung. Jangan biarkan energi negatif menempel di dirimu. Ibadah kamu harus lebih kenceng ya Besti, karena cuma Tuhan yang bisa lindungi kamu dari niat-niat jahat orang lain. Tuhan akan kasih kamu cahaya untuk melindungi diri kamu sendiri. Lalu hal ketiga yang harus kamu lakukan mulai sekarang adalah jangan bagikan rahasia kamu. Ini kayak yang tadi aku bilangin ya ke kamu, jangan suka umbar-umbar soal pribadi kamu, apapun itu ya, kepada orang lain. Bahkan rencana atau ide-ide brilian kamu juga sebaiknya di-keep aja untuk diri kamu sendiri. Karena bisa aja orang lain akan mencuri ide-ide kamu itu dan ngeklaimnya sebagai idenya dia. Sakit hati kan? Kalau kamu itu udah capek-capek mikir, terus akhirnya ide yang cemerlang itu yang harusnya bisa buat portofolio kamu untuk bisa naik posisi, malah direbut oleh orang lain dengan cara yang menyebalkan. Jadi mulai sekarang, saring-saring ya, apa yang bisa kamu bagikan dan mana yang gak bisa. Dan cukup kamu aja yang tahu, oke? Semakin sedikit orang tahu tentang rencana dan kelemahanmu, maka kamu akan semakin aman. Jangan biarkan dia punya amunisi untuk menyerangmu, oke? Lalu hal keempat yang bisa kamu lakukan adalah mengamati siapa yang tiba-tiba berubah sikap ke kamu. Jika ada orang yang tiba-tiba menjauh atau bersikap aneh, bisa jadi mereka ini sudah terpengaruh oleh si manipulator ini. Atau sebaliknya, jika ada seseorang yang tadinya suka jaga jarak sama kamu, terus tiba-tiba aja dia kayak berusaha untuk deketin kamu, perlu kamu waspadai ya Besti. Jangan-jangan dia itu adalah kaki tangan orang itu untuk ngorek-ngorek tentang kamu. Atau justru dia sendirilah orangnya. Hati-hati ya. Hal terakhir yang harus kamu lakukan dan akan menjadi senjata pamungkas kamu adalah dengan melakukan serangan balik ke dia dengan cara menunjukkan kesuksesanmu. Orang ini inginnya itu kamu itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi jangan kasih dia kepuasan itu ya. Jangan kasih dia panggung untuk memudahkan rencana jahatnya ke kamu. Semakin dia mencoba menjatuhkan kamu, semakin kamu harus naik lebih tinggi lagi. Kamu harus jadi lebih hebat dari sebelumnya.
Kalau gara-gara ulah orang yang menyebalkan ini, kamu jadi nggak semangat, terus down. Duh, jangan ya Besti. Eling, kamu harus tetap sadar ya, jangan sampai pingsan, oke? Nyalain lagi api semangat kamu ya, yang mungkin sekarang ini udah mulai redup-redup itu ya. Ingat aja satu hal ini, kalau kamu tidak akan terkalahkan oleh siapapun, terlebih oleh aksi-aksi jahat orang-orang yang iri sama kamu. Kamu akan tetap bersinar, mau seredup apapun situasi di sekeliling kamu. Kamu adalah cahaya dan kegelapan gak akan pernah bisa memadamkan cahaya kamu. Oke Besti ya? Kesimpulannya, kamu telah membuka kebenaran ini. Sekarang kamu udah tahu faktanya. Jadi kamu tidak bisa lagi dimanipulasi dan kamu sudah siap fight dengan mereka. Apakah orang ini akan menang? Oh tidak. Apakah rencananya akan berhasil? Tentu tidak juga. Kalau kamu mau bertindak mulai sekarang, oke? Jadi siapkan dirimu, perkuat perlindunganmu, karena perang ini baru saja dimulai. Dan kamu yang akan jadi pemenangnya. Oke, Besti? Udah dulu ya. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Oke? See you in my next video. Bye-bye.